Srikana, riwayatmu kini luluh lantah, rata oleh tanah akibat arogansi mesin pemecah. 2 bulan janji proyek pembangunan, namun sudah 5 bulan berjalan tak kunjung diselesaikan. Sentra kuliner yang didambakan. PKL gundah, mahasiswa resah, kehilangan tempat bernaung menunggu jam kuliah. Halo Bapak, Bapak namanya siapa? Saya Muhammad Ali yang punya Warkop Selir di Srikana. Warkop Selir Srikana. Dulu warkopnya tempatnya di mana, Pak? Tempatnya posisi di depan tengah-tengah itu, Bang. Depan apa itu? Yang rumah aktif itu. Kalau nggak salah nomor dari urutan sana ya, nomor 5 kalau nggak 4 atau 5. Nomor 4 atau enggak 5 dari jalan. Ya, jadi Bapak sekarang setelah Srikana digusur ini jualannya gimana, Pak? Ya agak mengurangi lah. Termasuk apa itu kendalanya yaitu Mbak. Waktunya katanya 2 bulan sampai 3 bulan. Tapi sampai saat ini kan udah 3 bulan. Ini belum selesai juga. Saya itu aslinya pengen cari-cari kerja sampingan ya, cuman ya kayak gini. Cuman pendapatnya minim banget. Aku pengen undang cepat-cepat selesai, tapi ya ini belum dikerjain kayak gini. Bapak jualan naik pickup gini dari kapan, Pak? Kira-kira? Ini saya sebelumnya kan belum pernah berpikir ya jualan kayak ini, soalnya apa? Ini udah di 2 bulan 3 bulan. Terus akhir Lebaran kemarin kan udah mau 2 bulan. Terus saya cek di sini belum apa-apa, pakemnya belum. Pas habis Lebaran. Jadi saya berpikir punya jualan kayak gini. Habis Lebaran, Mbak, baru saya punya pikiran. Soalnya apa? Ini mungkin lama ya, ternyata lama juga. Sampai sekarang kan udah 3 bulan lebih ya. Ini belum apa-apa juga. Nah, terus gimana? Ya, kayak yang PKL lain, kasihan hasilnya. Tapi kalau saya kan udah punya pilihan gini, walaupun di mobil tetap saya usaha gitu ya, walaupun pendapatannya minim. Sambil bawa ini si kecil ini. Terus gimana lagi? Berarti pendapatan sejak PKL digusur itu sangat berkurang gitu ya, Pak? Sangat berkurang. Pendapatan yang dulu sama pendapatan yang sekarang, apakah pendapatan yang sekarang itu masih bisa untuk digunakan untuk hidup sehari-hari, Pak? Apalagi punya anak bayi. Ya menurut saya kalau sekarang minim banget ya. Nggak kayak dulu ya, intinya nggak bisa walaupun sekarang ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang dikit. Itu menurut saya itu nggak kayak dulu lah. Kalau dulu tetap misalkan ya harus ini pasti segitu, kadang-kadang lebih tinggi. Kalau sekarang itu bisa habis buat kebutuhan. Gimana, Pak? Ketika jualan naik pickup sama Srikana yang dulu, apakah Bapak itu kangen sama suasana Srikana yang dulu? Perbedaannya gimana? Ya tentu, Mbak. Soalnya pendapatannya udah beda. Kalau kayak ini kan ribet. Nanti kalau udah mau buka terus tata-tata, pokoknya segala macam. Terus habis jualan tata-tata juga mau pulang. Ribet banget. Apalagi masih punya anak kecil. Termasuk waktunya juga.
kesibukannya bertambah, penghasilnya banget. Kira-kira yang datang ke sini setelah Bapak jualan pakai pickup ini siapa aja, Pak? Apakah sama kayak dulu? Kalau dulu kan mungkin ada mahasiswa, terus ada para pekerja juga. Ya ada sih. Tapi nggak kayak dulu Mbak. Ya, namanya kayak ini ya, walaupun mahasiswa kadang-kadang mampir, kadang-kadang enggak. Pokoknya beda banget lah kalau jualan kayak gini gitu Mbak. Iya kalau aktif, kalau nggak aktif itu saya di pinggir jalan terpaksa. Jualan di pinggir jalan. Ya kadang-kadang di pinggir jalan aja nggak semuanya boleh. Lihat lokasi dulu. Ya kalau lokasi bebas ya nggak ada yang ngelarang, tapi lihat-lihat itu Mbak. Ya, kadang-kadang dipindah. Kira-kira harapan Bapak buat pembangunan di sini tuh seperti apa, Pak? Ya, kalau harapan saya pengen yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Misalnya yang diiming-imingkan itu kayak apa ya? Ya pokoknya sesuai dari yang sebelumnya mau digusur gitu kan. Kan mau digusur itu katanya mau diperbaiki secara secara rata, nggak ada jelek ya, pokoknya harus bagus semua ya, harapan saya di situ. Mau kesini cuman maksudnya kayak nggak logis, kenapa nggak bilang gitu loh kalau ada orang. Halo, Halo Kak, namanya siapa? Vensa. Namanya Vensa. Ya, Oke, kelas berapa ini? kelas 9. Kelas 9. Adiknya ini sering di sini, apakah orang tuanya lagi jualan di sini atau gimana, Dek? Iya, jualan di sini sebagai orang PKL. PKL. Dulu ada warung di Srikana. Ada Di warung yang mana itu? di sebelah sana. Di sebelah sana. Ya, semua. Namanya warung apa? Warkop Aldo Metallica. Warkop Aldo Metallica. Oh. Dulu waktu masih ada warkopnya sebelum digusur, itu adik juga sering main ke sini enggak? Iya, sering bantu kan. Sering bantu. Iya. Biasanya ke warkop jam berapa emangnya? Bis pulang sekolah Kak langsung. Jam berapa itu? Jam 3. Iya, 2:30. Jam 2:30 langsung ke sini. Terus pulangnya dari jaga warkop Kadang jam 9 gitu Kak, mesti Kak. Kalau rame pulang malam, tidur di sini sebentar terus pulang. oh gitu. Berarti pulang sekolah ke sini jam 2:30 sampai kalau jam 9 itu kalau sepi. Iya, Kak mesti. Oh, nggak mesti. Oh iya. Dulu sering, jadi kalau di warkop adiknya itu ngapain aja biasanya? Ngebantuin kayak cuci piring, terus kalau ada yang jualin ya dibantuin. Oh gitu. Berarti bantu orang tuanya Iya. ya. Sepengetahuan adik dulu itu waktu masih ada warung, kira-kira warungnya rame nggak? Lumayan Kak, disyukurin aja. Disyukurin aja. Iya. Kalau misalnya dalam angka gitu, berapa kira-kira sehari? Ada berapa orang yang ke warungnya, ke warkop Metallica? Juga mesti ya Kak ya, kayak ya rame ya. Kadang sepi, kadang rame gitu. Oh gitu. Kalau sekarang gimana? Ya lebih ramean dulu Kak. Lebih ramean dulu. Iya. Kalau sekarang orang tuanya jualan gimana nih? Jualan di sini juga pakai bentor. Pakai bentor. Ya dulu kan rombong kayak punya gitu stand. Oh, berarti setelah warungnya digusur, Ya, beli bentor, terus diisiin kayak rombong, jualan di sini. Oh jual. Oh tapi jualannya dulu sama sekarang itu sama atau enggak? Kayak misalnya dulu jualan apa? Sama jualan nasi juga gitu. Es. Jualan nasi sama es. Ya? Oh iya. Oke. Terus ini enggak kerja lain atau sumber pemasukan Ada lain? papa Maxim, Gojek gitu. Papanya Gojek. Biaya sekolah nih. Kalau dulu waktu masih punya warung itu biaya sekolahnya apa
bisa terpenuhi, terus apakah adik bisa jajan dengan apa ya, dengan enak gitu, dengan sejahtera gitu, masih bisa jajan-jajan atau gimana? Sedikit sih Kak, banyak kan yang dulu. Kalau dulu itu enak minta apa dibeliin, kalau sekarang enggak. Gitu. Iya. Gimana itu ceritanya itu? Kalau Dulu kan rame jualannya, sekarang kan semakin menyepi. Jadi ya enggak beli kayak jadi. Syukurin aja Kak. berarti kalau dulu masih bisa jajan-jajan. Ya bisa. Kalau sekarang ngumpet. Biasanya jualannya mulai jam berapa? 24 jam Kak. 24 jam. Iya. Sampai sekarang. Ya. Sampai pakai bember ini. Iya, di sini. Kalau hujan gitu gimana? Soalnya ini kan nggak ada payungnya ya. Ada banner itunya Kak. Apa ini? Terpal. Ya, terpal. Oh, berarti kalau hujan gelar terpal. Ya, enggak kalau di ngiup di rumah situ, rumah kosong gitu. Oh, berarti kalau hujan ngiupnya di rumah kosong. Iya, Warungnya iya. ditutup. Iya, lampunya dimatiin. Nah, harapannya adik itu gimana buat proyek ini supaya nanti orang tuanya bisa jualan lagi misalnya? Harapan. Apa ya? pengennya kayak Cepet jadi aja gitu biar bisa jualan di sini lagi gitu loh Kak. sore Pak, boleh tahu namanya siapa? Nama saya Guntur. Pak Guntur. Berarti PKL Srikana juga ya? Ya, saya dulu PKL Srikana. Ya. Kalau dulu di mana Pak tempatnya jualannya? Paling pojok, Oh, paling pojok sebelah sana Sini. berarti? pas Oh, sini. pintu keluar. Oh. Depan parkiran sini berarti ya? Ya, pas pintu. Setelah saya sananya kan sudah tidak ada. Bapak berarti pindah kesininya itu pas udah di apa namanya mau digusur atau sebelumnya udah ada tempat di sini? Ini kan punyanya mertua. Oh, Jadi waktu digusur sini, sementara mertua tidak jualan. Saya ganti. Ya, mertua juga tidak jualan aku. Saya jualan. berarti sekarang gantinya sama Bapak? Ya sementara sambil nunggu proses pembangunan. Berarti yang Bapak tahu terkait pembangunan proyek ini kira-kira apa aja sih Pak yang Bapak tahu sampai sekarang kan bisa dilihat belum dibangun ya? Ya, yang saya tahu ya. Dulu katanya mappingnya saja 2 minggu. Pembongkaran 2 minggu, pemapingan semuanya jadi itu 2 bulan. Ini sudah 5 bulan. Baru pavingnya saja jadi. Itu pun pavingnya sudah jadi, sekarang dibongkar lagi itu Mbak. Nggak tahu mau dibikin apa. Nggak tahu itu. Jadi yang di awalnya tuh 2 bulan. 2 bulan. Sampai 2 bulan selesai finishing. Ini sudah 5 bulan. Terus terkait pemindahan ke sini ada perubahan nggak Pak dari segi konsumen atau orang-orang yang berdatangan, apakah makin sedikit atau masih sama aja? Ya pasti makin sedikit lah Mas. Yes. Satu, tempatnya juga duduk juga tidak ada. Kalau dulu kan ada. Kita lain sama yang punya PKL apa, yang punya tempat sendiri yang besar-besar itu. Beda lah. Berarti 20% nih paling Mas. kalau dulu banyaknya mahasiswa berarti yang kesini. Mahasiswa saya. 95% mahasiswa. Tapi dari segi pemasukannya nih Pak, itu setelah pindah ke sini gitu kan beda. Mungkin ada perubahan nggak sih Pak, atau sama aja atau gimana di alam sampah gitu? Kalau pemasukan
jauh lah, berubah jauh. Melorot itu pasti. Ya kasihan juga yang nggak jualan. Oh banyak yang nggak jualan Pak? Banyak. Ini kan yang bisa jualan mungkin hanya 4 orang lah. 4. Yang lainnya cari nasib sendiri-sendiri itu masih kebingungan. Saya juga nggak tahu kesehariannya mereka nantinya gimana. Berarti sejauh yang Bapak tahu PKL-PKL-nya banyak yang pindah juga pulang kampung. Ada yang pulang kampung, ada yang balik ke rumahnya tapi ya nggak jual, nggak tahu mereka cari uangnya dengan cara apa. Tapi yang saya tahu mereka nggak jualan. Nggak jualan. Itu nunggu janji ini. Mereka dapatkan uang untuk makan dari mana saya juga nggak tahu. Dan yang pasti mereka ada kemarin yang kesini itu datang ke sini coba jualan di depan rumahnya di daerah Gupeng sini. Nah, satu rombong kecil gitu Mas di depan, ya gak di depan rumahnya sih, di dekat balai RT itu. Itu sudah diiri, sekarang nggak boleh jualan. Akhirnya dia nggak jualan. Ada loh Mas yang malam datang ke sini tuh ada. Oh ada. Nggak ngapa-ngapain, ya cuma duduk-duduk. Ada itu. Setiap hari 3 hari atau 4 hari sekali mereka datang ke sini. Ngelihat ini aja sampai malam itu ada. Kasihan juga. Tapi setelah ada pembangunan ini, apakah udah sempat ngobrol gitu sama camat atau sama pemerintah kota atau Setelah mulai pembangunan belum ada. Nggak ada komunikasi sama sekali? Sama sekali tidak ada komunikasi. Tapi yang Bapak tahu sendiri, masalahnya apa sih Pak sampai nggak dibangun itu? Yang Bapak dengar gitu, informasi-informasi yang beredar. Yang saya dengar dari pekerja, setelah pavingnya itu dibangun, terus ada lagi pembangunan katanya untuk buat pancangnya apa itu kayak gini deh Mas, apa itu Kanopi. kayak kanopi. Tapi kok setelah dibongkar terus tidak ada pembangunan lagi, cuman dibongkar saja, nggak tahu terus kok mereka berhenti bekerja. Saya tanya ke salah satu tukangnya, Pak kok nggak bekerja? Katanya gambarnya salah gambar gitu. Ini proyek salah gambar. Kalau anak kecil salah gambar, belajar salah gambar bisa dihapus. Kalau proyek salah gambar apa nggak dirusak semuanya? Saya bingung, ini proyek model apa kan gitu. Proyek kok bisa salah gambar gitu. Katanya sih begitu. Tapi dulu sebelum mau dibangun ada transparansi nggak Pak dari pemerintah gitu, mungkin dikasih blueprint atau cetakannya desainnya gimana, ada nggak? Waktu itu ketemu di kecamatan, kita cuma dikasih tahu gambarnya seperti itu nantinya. Dikasih tahu saja, kita nggak pernah dikasih, oh ini buat PKL nanti biar bisa lihat semuanya, nggak pernah dikasih. Cuma dikasih tahu di video saja. Nanti seperti ini. Kontainer. Bapak sendiri tapi ini jualan pekerjaan utama atau ada pekerjaan lain? Ya, alhamdulillah saya sih masih ada pemasukan yang lain. Kalau ngandalkan cuma ini ya gak bisa lah Mas. Nah itu loh Pak Dul, salah satu PKL yang terdampak.
Pak Dul. habis ini. Mungkin terakhir deh Pak, harapan Pak Guntur buat pembangunan proyek ini apa mungkin boleh disampaikan? Dipercepat saja seperti janjinya. Kita ini orang kecil kan cuman selama ini menurut, disuruh bongkar 3 hari nurut, nggak dapat bantuan apa-apa ya kita nurut, ya kan. Dijanjikan 2 bulan ya nurut aja, kita nggak pernah loh melawan. Ya kita minta sesuai janjinya saja, dipercepat biar kita bisa jualan lagi. Selama ini kan mereka nggak pernah tahu susahnya PKL. Ada yang nggak jualan, ada yang nggak punya apa-apa. Kita mintanya dipercepat saja pembangunan ini. Ya yang transparan. Kalau memang pembangunan itu untuk rakyat ya jangan menyengsarakan rakyat. Itu saja. Oke, baik. Makasih banyak Mbak Indo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Dimas. Ya, Dari Bapak atau Ibu siapa? ini Bu Maimunah, saya Bapak Abdul. Ibu sama Bu. Dulu PKL juga nih Pak. Iya, Bu. Kalau boleh tahu di warung yang mana? Di depannya pintu masuk parkir. Parkir ini dekat Pak Guntur juga. Pak Pur sebelah sini, saya tengah-tengah, Oh, sang sebelah tengah. Saya ngambil parkiran. Nah, depan pintu Depan masuk. parkiran pintu masuk. menurut Bapak terutama ini kelanjutan proyek kan gimana Pak? Bapak setelah proses yang itu sampai sekarang menurut Bapak kelanjutannya gimana? Kalau menurut saya sih kurang anu lah, kurang cepat lah. Masalahnya apa? Perjanjian dari dulu Pak Camat tuh bilangnya sama kita ini 2 bulan. Kita disuruh bongkar 3 hari, kita udah menurut gitu kan. Katanya 2 bulan udah siap, terus boleh bisa jualan lagi. Nah, tapi kenyataannya sampai sekarang ya kayak gini Mas. Nah, kita ini apa ya, hari-harinya itu penghasilan daripada sini. Jadi sampai 4 bulan, dari bulan 3 sampai bulan 6 ini sudah lebih batas orang-orang kecil Mas. Kalau gaji kita dapat gajian bulanan ini, tapi ini kita ini jualan kan tiap hari ya, keperluan 1 hari ya 1 hari gitu. Jadi sampai lambat molor 3 bulan lebih ini, kita ini agak susah lah. Kita bukan agak susah ya. Nah, terus dari pihak Pak Camat itu nggak ada komunikasinya sama kita, itu gimana itu. Jadi kayaknya kurang memikirkan lah. Kita sebagai rakyat kecil kan juga ingin keadilan gitu kan. Gimana anunya pemerintah yang sebagai amanah dari rakyat tuh inginnya itu gimana ya, jadi dapat kepercayaan dari rakyat tuh ya seharusnya kan ada hubungan Mas, ada hubungan yang gimana dengan rakyat kecil kan gitu. Ini nggak ada sama sekali. Kita macam disuruh bongkar terus macam terlantar gitu lah. Kita menunggu. Tapi gimana ya, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi lah.
Kita kan rakyat kecil, cuman yang bisa menunggu saja. Janji-janji dia orang-orang atas itu gimana, kita cuma bisanya menunggu. Masa dari dulu janji terus gitu, janji. Nah, itulah susah Mas. Susah, bukan enggak susah, memang susah. Bapak perbedaan ini Srikana sebelum digusur sama sekarang. Kalau niat dari awal, dari niatnya pemerintah itu saya ambil itu baik. Niatnya awalnya itu baik kan. Mau dimanusiakan lah, perbaiki tempat, diperindah ya kan. Oke lah, tapi janganlah sampai dibuat molor-molor Mas ya. Kalau memang dibuat oke, menurut pandangan itu enak ya kan, nyaman, kita terima. Kita kan sebagai rakyat tuh kalau diajak baik ya kita terima ya. Tapi tolonglah ada solusinya yang gimana, yang baiknya itu yang gimana gitu. Jangan dibikin angan-angan yang semu gitu lah. Ada kita ini udah banyak berutang-utang Mas. Nah, dari 2 bulan jadi sampai 4 bulan, 5 bulan kayak gini. Ini sampai bulan berapa ini? Ini sampai kapan Ibu? Siapnya. Kita bukan nggak percaya lah, kita percaya. Cuman ya tolonglah ya kan. Tolong dipercepat, dikasih pemberitahuan yang gimana kan. Ada sedikit hubungan lah. Masa kita maunya berontak sih kan, nggak sudah nggak apa itu, dari apa itu, kalau zamannya kita nggak zaman lah. Kita itu maunya itu mau yang meningkat, nggak mau yang berontak atau apa ya kan. Tapi ya gitulah, kalau bisa itu pemerintah sekiranya orang bawah itu nggak berontak itu gimana enaknya ya kan. Jangan dibuat sampai sange marah lah nanti. Sekarang kan ada sumber penghasilan yang lain. Sebenarnya kalau penghasilan yang lain, kalau untuk makan itu ya, kalau saya ya pulang ke desa, ya namanya bertani kan cukup ya. Tapi kalau teman-teman lain-lainnya nggak ada Mas. Penghasilan dari orang jualan, maunya mencari tempat atau mahal-mahal Mas, larangan. Itu pun kita nggak punya modal besar, susah Mas. Harapannya buat proyekan, harapan saya itu kalau bisa dipercepat, dan kalau memang untuk rakyat dan PKL, bahwa untuk memakmuran PKL lah, tolong dikasih yang gimana enaknya gitu lah. Kita juga nggak bisa menagih janji saja, janji ya, gimana enaknya. Kini 24 pedagang kehilangan lapaknya. Tak jelas nasibnya. Bertahan hidup dengan sekuat tenaga. Tercekik menunggu pembangunan yang belum terlihat hilalnya.